Indonesia. It doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. Memiliki kedekatan emosional dengan latar belakang hubungan sejarah yang panjang antara Indonesia dan Belanda, membuat para pemain keturunan Indonesia Belanda semakin yakin untuk memutuskan pilihan membela tanah leluhurnya Indonesia. We're from Indonesia. How are you? Apa kabar? Baik. Walau alami cedera cukup berat dan hanya duduk di kursi tribun penonton, namun Pascal Struijk tetap menghadiri laga tandang melawan Oxford United demi menemui Patrick Kluivert serta melakukan pembicaraan di belakang layar. Lantas, akankah Pascal Struijk segera bergabung skuad Garuda, dan akankah ia tersedia saat laga melawan China dan Jepang? Jika kalian pernah bertanya-tanya, apa yang membuat para pemain keturunan harus berpikir 100 kali untuk membela Indonesia? Dan apa penyebab mereka pada akhirnya membuat keputusan membela timnas Indonesia? Maka silahkan simak video ini, untuk menambah wawasan terkait para pemain keturunan yang jarang diketahui banyak orang di balik layar. Berikut alasan serta konsekuensi para pemain keturunan ketika mereka sudah mengambil keputusan besar itu, berkarir internasional membela tanah leluhurnya Indonesia. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. To put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Indonesia! Saat ini, semuanya telah berubah. Semua benar-benar berubah dan berbeda dari yang dulu. Ketertarikan para pemain keturunan membela Indonesia semakin kuat. Bahkan, tak sedikit dari mereka mengaku sangat ingin membela Indonesia. Dan kemungkinan besar, perasaan yang sama itu juga telah dirasakan Pascal, hingga membuka mata dan hatinya untuk kembali ke tanah leluhurnya Indonesia, demi dapat berkontribusi serta menunjukkan baktinya pada sang leluhur. Mereka telah sadar, kehadirannya sudah dinantikan jutaan rakyat Indonesia. Keinginan kembali dan membuat bangga Ibu Pertiwi Indonesia, hal itu mulai dirasakan oleh sejumlah pemain keturunan yang tengah dalam proses pendekatan. Saat ini, pamor Indonesia telah mengubah pandangan dunia, sebab hal itulah, sehingga membuat hati para pemain keturunan melunak, sekedar untuk diketahui. Bagi para pemain keturunan yang berani mengubah paspornya menjadi Indonesia, artinya mereka sudah siap berkorban dari banyak faktor, mulai pengorbanan dari segi materi, hingga pengorbanannya yang harus siap disibukkan dengan perjalanan jauh untuk kembali membela merah putih kapanpun mereka dibutuhkan. Bahkan itu berlaku hingga selama-lamanya. Tak hanya itu, untuk membela atas nama negara, semua pemain tidak mendapat gaji Rp1 pun. Bahkan sang pemain tidak bisa menuntut apapun. Karena sebab itulah, bentuk terima kasih atas dedikasi mereka, federasi akan tetap memberi apresiasi berupa bonus yang bahkan nominalnya tidak seberapa dibanding gaji mereka di klub mereka masing-masing. Begitu besar pengorbanan para pemain keturunan, hingga mereka harus memikirkan secara matang untuk mengambil keputusan besar tersebut. Pengorbanan para pemain keturunan untuk membela Indonesia tidak cukup hanya sampai di situ saja. Bahkan, siapapun pemain yang berani melepas paspor Eropanya berpindah menjadi WNI, itu artinya, mereka sudah siap pemotongan gaji dengan nominal yang tak main-main. Pemotongan pajak gaji pemain non-Eropa berlaku, mulai dari 20% hingga mencapai 45% dari nominal gaji mereka di Eropa. Benar-benar sebuah pengorbanan yang begitu besar bagi para pemain keturunan, demi dapat berkontribusi membela merah putih. Jadi wajar saja, jika pemain keturunan berpikir 100 kali untuk mengambil keputusan membela Indonesia. Namun jika keputusan besar itu sudah mereka buat, dan ternyata mereka memutuskan membela Indonesia, itu artinya, mereka benar-benar siap berkorban untuk sang merah putih. Lantas,
Apa yang membuat para pemain keturunan rela mengambil keputusan besar untuk membela tanah leluhurnya Indonesia? Selain sebab faktor keterikatan darah Indonesia, selain sebab faktor mendasar tersebut, mereka baru mencari tahu banyak hal soal Indonesia, dan pada akhirnya, mereka mengaku merasa bangga memiliki darah Indonesia, sebab, ternyata nama Indonesia lebih besar dari apa yang mereka bayangkan jauh sebelumnya. Tak hanya karena sebab faktor itu saja, sejumlah pemain keturunan yang terlebih dulu sudah bergabung, juga menjadi faktor penguat pemain keturunan lain untuk mengikuti jejak mereka dan akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung. Sekedar untuk diketahui, saat ini pamor Indonesia telah mendunia, bahkan Indonesia juga telah mampu memikat dan digandrungi influencer hingga tokoh publik dunia. Bahkan, saking glamornya nama Indonesia di mata dunia, hal itu semakin memperkuat keinginan mereka untuk ikut bergabung membela skuad Garuda. Supporter Indonesia yang begitu fanatik dengan jumlah yang begitu besar hingga mencapai 70% dari jumlah penduduknya, begitu kompleks Indonesia di mata dunia. Melalui sepak bola, Indonesia benar-benar mengubah pandangan dunia, dan kini, sepak bola Indonesia sudah berubah 180 derajat. Bahkan, di era saat ini, banyak pemain keturunan yang mengaku, mereka justru berharap dipanggil oleh PSSI untuk membela skuad Garuda. Dan kini, Indonesia menjadi suatu keniscayaan bagi para pemain keturunan menuju pentas dunia. Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Walau alami cedera cukup berat dan hanya duduk di kursi tribun penonton, namun Pascal Struijk tetap menghadiri laga tandang melawan Oxford United demi menemui Patrick Kluivert serta melakukan pembicaraan di belakang layar. Lantas, akankah Pascal Struijk segera bergabung skuad Garuda, dan akankah ia tersedia saat laga melawan China dan Jepang? Apa yang dilakukan Pascal Struijk itu sebenarnya terbilang tidak wajar, sebab, walau dirinya sedang cedera cukup parah, namun ia tetap bertekad mengikuti rombongan timnya, untuk melakukan laga keluar tandang ke Oxford. Hal yang lazimnya terjadi, biasanya jika pemain itu mengalami cedera, yang mana sebab cederanya itu hingga membuat sang pemain tak mungkin bisa diturunkan, maka ia diperbolehkan beristirahat dan tidak ikut rombongan klub untuk keluar dalam laga tandang. Namun hal itu justru tidak terjadi. Pascal Struijk yang seharusnya tidak ada dalam stadion, ia justru nekat mengikuti rombongan dan harus berjalan menggunakan tongkat penyangga. Sehingga kehadiran Struijk ini menimbulkan spekulasi yang menunjukkan, jika dirinya memberi kode agar ia kembali didekati oleh tim kepelatihan Kluivert, untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut, dan kabar baiknya, Patrick Kluivert benar-benar memanfaatkan situasi itu, dan mereka sudah bertemu bahkan mereka berfoto bersama hingga terjadilah pembicaraan lebih lanjut di belakang layar. Sebenarnya, nama Pascal Struijk sendiri memang sudah lama menjadi bidikan PSSI untuk bergabung skuad Garuda, bahkan pendekatan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 silam, hal yang membuat Pascal Struijk semakin terbuka untuk bergabung skuad Garuda, tak lepas karena sudah banyak pemain keturunan lainnya yang juga sudah ikut berjuang membela tanah leluhurnya Indonesia. Apalagi Indonesia masih sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, sejumlah alasan itulah yang membuat Pascal semakin tertarik untuk segera bergabung skuad Garuda, dan berjuang bersama pemain keturunan lainnya demi membawa merah putih menuju pentas dunia. Sedikit flashback mengenai Pascal Struijk. Pada tahun 2020 silam, Pascal pernah diwawancarai soal asal-usul keluarganya, dan ia langsung membenarkan bahwa dirinya memang memiliki darah keturunan Indonesia. Berikut yang dikatakan Pascal Struijk pada tahun 2020 silam. Ya, memang benar, saya memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek saya yang menurunkan darah keturunan Indonesia. Lalu mereka pergi ke Belanda. Saya memang memiliki koneksi yang cukup kuat dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia tampaknya sadar, jika saya memiliki darah Indonesia. Namun yang membuat saya terheran, bagaimana mereka bisa tahu hal tersebut. Jujur, saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang juga tidak. Sebab, di luar dari keluarga saya yang juga berasal dari Indonesia, sejujurnya, saya tidak memiliki koneksi dengan orang lain di Indonesia. Itulah yang dikatakan Pascal Struijk di tahun 2020 lalu. Sekedar untuk diketahui, penampilan Pascal di Leeds United memang sungguh luar biasa. Dia merupakan pemain inti yang tak tergantikan sepanjang musim 2024-2025,
Pemain yang memiliki kedewasaan bermain dengan ketenangan yang sangat tinggi ini, mampu membawa klubnya Leeds United menembus Premier League, yang merupakan liga kasta tertinggi nomor 1 dunia. Dengan demikian, jika Pascal sudah resmi mengenakan seragam lambang Garuda, itu artinya, Pascal Struijk menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Inggris, yang tiap minggunya akan dihadapkan dengan lawan-lawan terbaik dunia di Liga Inggris, seperti Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, dan semua klub Liga Inggris lainnya. Jika dalam waktu dekat Pascal resmi bergabung skuad Garuda, maka ia akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, yang mana market value satu Pascal Struijk itu setara dengan nilai pasar timnas Thailand, Vietnam dan Malaysia. Jika ketiga timnas tersebut digabung menjadi satu, maka market value ketiga-tiganya setara dengan nilai satu Pascal Struijk. Ya, tentu saja itu sesuatu yang wajar. Pascal memiliki kualitas grade A, bahkan sejumlah klub raksasa Liga Inggris sudah beberapa kali menego untuk mendapatkan jasa Pascal. Namun Leeds United tak mau kehilangan pemain yang menjadi tulang punggung pertahanan mereka. Bahkan, pihak Leeds United sudah menyegel Pascal hingga tahun 2027 mendatang. Dengan postur tinggi besar dibekali kualitas grade A, serta ketenangannya saat menghadapi lawan, Pascal menjadi pemain yang laris manis. Bahkan ia telah beberapa kali menjadi incaran sejumlah klub besar di Liga Inggris. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, maka tak heran, market value Pascal di liga terbaik nomor 1 dunia itu masih akan terus meroket setiap waktunya. Sekedar untuk diketahui, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, salah satunya juga bertujuan untuk mempermudah pendekatan pada para pemain keturunan Indonesia, termasuk untuk melobi Pascal Struijk yang memiliki kualitas grade A, dan sejumlah pemain keturunan berkualitas lainnya, untuk dapat segera memperkuat timnas Indonesia bersaing di pentas dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.